membutuhkan teman atau tempat untuk bercerita. Tapi kadang-kadang juga orang-orang ini tidak menemukan pada siapa mereka harus bercerita. Jadi siapa yang bingung mau cerita dan nggak punya orang yang tepat untuk bercerita, bisa datang ke tempat ini, tempat bercerita BDG. Mungkin kita juga nggak bisa kasih solusi ya, tapi kita bisa sama-sama saling berbagi dan saling mendengarkan. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube channel kita di tempat bercerita BDG. Nah, jangan lupa juga nyalain Lonceng notifikasi. Ya, lonceng notifikasi. Jadi ada notifnya kalau kita tayang 1 minggu 1 kali. Jangan lupa juga untuk follow IG kita Di tempat bercerita.bdg. Kalau mau tanya sesuatu, mudah-mudahan kita bisa jawab ya. DM aja atau kontak ke WA kita. Nomor berapa? 0813 2035 0013. Oh, luar biasa dihafal sekarang. Saya deg-degan tadi, takut dia nggak ingat. Kalau ada yang mau pengen fast response, ya mudah-mudahan kita fast response lah dan bisa menjawab tiap WA yang datang. Atau pengen jadi tamu, pengen ngobrol, atau punya saudara, punya teman, tapi dengan tetap koridornya disabilitas ya, karena kami berdua punya anak-anak Down syndrome, jadi kita ngertinya cuma masalah itu, nggak bisa cerita hal-hal lain. Siapa yang akan datang sekarang? Dia adalah sahabat saya dari saya SD. Siapa dia? Kita tunggu kedatangannya di tempat bercerita BDG. Jumpa lagi di tempat bercerita BDG. Nah, kali ini kami kedatangan tamu seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Dia adalah sahabat saya dari kecil. Kami berteman sejak SD. Kuliah lalu sampai sekarang. Namanya Amalia. Kalau saya panggilnya Amoy. Jadi panggilnya apa aja lah ya? Apa aja. Jadi begini, sebelumnya saya cerita dulu ya. Jadi Amoy ini, ya Amoy aja lah ya. Jadi Amoy ini sempat kuliah bareng-bareng sama saya gitu. Lalu suatu hari saya dengar Amoy pergi ke Perancis untuk sekolah desain di Esmod ya. Nah, setelah dia pergi ke Perancis, 1 tahun kemudian Esmodnya buka di Jakarta. Ya, tapi ya itu pengalaman juga lah ya di Esmod. Bahkan Amoy ini saya tahu sempat menjadi stylistnya desainer besar, Kenzo ya. Jadi ngurusin apa? Backstage-nya si modelnya mau jalan tuh dikerjain dulu lah sama Amoy, keren. Nah, seperti apa beliau sekarang, profesinya apa, kita mulai ngobrol-ngobrol lagi sama Amoy. Moy, jadi kan gini ya perjalanan Amoy setelah dari Esmod. Lalu Amoy ini juga pulang dari Prancis ambil S2 di UI. MM, tapi yang berbahasa Prancis. Edante. Suruh ngomong bahasa Prancisnya aja udah luar biasa. Ini sekolah nggak tahu aku ya. Pokoknya gitu. Dan lulus lagi, aduh luar biasa. Bahasa Prancisnya masih tipe. Oke. Nah, setelah itu kan Amoy bekerja sebagai desainer ya. Bekerja sebagai desainer, lalu sempat kesana kemari, lalu sempat lama di Belanda juga, dan pulang dari Belanda ke Jogja buat belajar apa coba nih? Membatik. Nah, waktu belajar membatik di Jogja, saya kesana dengan anak-anak dan kita belajar membatik bersama gitu dengan Amoy waktu itu. Sinta masih kecil. Nah, setelah itu Amoy ke Bandung kan, sudah perjalanan kesana kemari Amoy ke Bandung. Lalu sempat masih membatik ya, diterusin. Terus saya dengar beberapa tahun lalu, Ren, Amoy jadi dosen. Wah, dosen apa? Dosen ATC nggak apa-apa ya kita sebut aja ya. ATC itu adalah Art Therapy Center. Art Therapy Center Widyatama. Kayaknya Neng itu amat, oh jangan, kamu dekat. Amoy ngomongnya udah keras aja, karena suara saya terlalu menggelegar. Art Therapy Center itu apa? Jadi kita pendekatan seni untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi bukan untuk sembuh, karena sembuh itu beda lagi. Jadi kita memaksimalkan kemampuan mereka melalui bidang seni. Jadi mereka mungkin yang biasanya banyak gerak atau apa, dialihkan energinya untuk berkarya seni gitu. Amoy udah di situ dari tahun berapa ya? Tahun 89
8 tahun mungkin ya. 8 tahun. 7-8 tahun. Mengajar di mata kuliah? Di jurusan? Treatment khusus. Jadi kalau treatment khusus itu kita satu-satu. Oke. Satu anak, satu dosen, satu pengajar. Ada yang treatment khusus, ada yang LPK. LPK itu jadi kita seperti kelas biasa. Jadi ada beberapa murid, satu dosen, beberapa murid. Jurusannya juga macam-macam, ada kriya, ada desain grafis, ada musik. Nah, jadi kita pendekatan di situ kayak gitu. Banyak potensinya, nggak kalah sama anak jurusan desain grafis yang biasa. Nah, itu untuk masuk ke situ syaratnya apa? Sekarang nanti kita ada tes biasa seperti Berarti tes harus lulus SMA? tergantung. Kalau treatment khusus itu kita dari SD, kalau nggak salah 7 tahun. Nanti kalau mau kontak person marketingnya boleh. Ya nanti disebut aja Disebut. sebutnya. Nanti Oh iya, kayak Akbar. ya Kan Akbar dia lulus SMA. Akbar Iya, kan betul. dulu saya ngajar Akbar di kelas LPK, tapi karena kemampuan Akbar itu sudah lebih dari teman-temannya. Jadi kita belajar anatomi, terus saya bilang Akbar ini anak-anak ini coba tolong ceritakan ini kegiatannya sedang apa. Jadi kalau tangannya begini dia apa gitu. Kalau Akbar tidak, Akbar sudah langsung menulis itu cerita. Jadi dia udah satu itu dia langsung nulis semuanya. Jadi si gambar itu dia sudah bercerita. Oh, kayak mamanya cerita Akbar senang bikin komik Iya. ya. Jadi kita masukkan ke yang treatment khusus. Jadi one on one ya, lebih Lebih khusus. tereksplorasi Iya. gitu ya. Oh, nah sampai sekarang jenis disabilitas apa ya ngomongnya? Kekhususan apa saja anak-anak yang ada di situ? Ada yang autis, Down syndrome, ada yang ADHD, ada macam-macam kok. Kalau yang keterbatasannya di masalah fisik ada juga. Ada juga. Ada yang tunanetra, ada yang tuli, ada yang fisik yang lain juga. Yang tunanetra gue lihat waktu saya lihat di tempatnya Pak Dadi yang musik. Iya. Waktu itu saya lihat tunanetra lagi main piano. Iya. Ya gitu ya. Nah, yang pernah dipegang sama Amoy itu kekhususannya apa saja? Ada yang brain injury, jatuh ini. Terus ada yang habis ada DS pernah, terus macam-macam sih. Yang tunarungu juga, tuli juga ada. Oh, pernah ada yang DS? Ada. Kalau DS apa ya yang diangkat? Lebih ke motorik. Jadi kalau saya itu lebih ke motorik halusnya gitu. Kalau motorik kasarnya ada olah gerak pengajarnya beda lagi gitu. Jadi lebih ke motorik halusnya. Biasanya kalau kita sudah bisa motorik halusnya, biasanya emosinya juga kita lebih terkendali gitu. Jadi memaksimalkan kemampuannya dia gitu. Yang sangat menarik kan kalau misalnya hambatannya bukan di intelijensi ya, gitu itu Lebih mungkin mudah. akan lebih Iya, mudah iya, gitu iya, ya, iya. akan lebih mudah gitu. Kalau misalnya Down syndrome kan intelijensinya justru Iya. itu yang kadang saya gini mereka apa ya gitu ininya gitu kan ya, maksudnya itu yang selain musik dan lain-lain gitu ya, kayak yang lainnya apa ya bisa digali gitu. Nah, anak Down syndrome itu mengerjakan Ini kerja berkarya apa? Karyanya apa? Ada anyaman, ada jadi kita nempel-nempel. Pas awal saya ketemu dia itu, jadi kita ada yang gambar, ada yang kriya. Kalau yang gambar motorik, ada yang lain lagi ngajar, saya lebih ke kriya. Jadi lebih ke dulu pas awal ketemu disuruh tempelin yang ingat kita TK SD yang step apa sih bolong-bolong kecil-kecil. Oh iya. Apa sih, Itu apa? tuh apa sih namanya, kertas itu ya? Kertas ya. Kolase, ditempelin. bukan kolase, apa ya namanya ya? Kayak mozaik gitu. Mozaik yang pakai ujung pensil kan Iya, jarum iya, kan. ditempel-tempel. Itu melatih emosi karena itu butuh kesabaran, ketekunan.
itu kelihatan sekali. Jadi lebih kesabarannya lebih ini gitu, dari situ terus meningkat ke anyaman. Nah, setiap anak itu beda-beda pencapaiannya. Iya. Ada yang segini cukup, ada yang masih bisa dieksplor lagi. Nah, itu bisa-bisanya kita sebagai pengajar dari yang kebisaan maksimal ini kita produk apa aja yang kita bisa buat untuk bekal suatu saat nanti kalau misalnya mereka sudah lulus atau apa. Target kita sih mereka bisa mandiri gitu. Jadi nggak ada standar khusus ya kalau mau Nggak masuk ada, situ iya, ya, iya. misalnya dia nggak kayak dia nggak sekolah dulu gitu, nggak SMP dulu, nggak SMA dulu gitu, itu bisa. Tapi Bisa. kalau yang LPK itu minimal SMA. Oh, kalau LPK Iya, karena lembaga pendidikan seperti Iya. biasa. Nah, kalau yang treatment khusus itu dari SD juga bisa. Oh, dari SD kalau nggak salah 7 tahun kita sudah pernah. Oh, jadi seperti ya itu art therapy center kan namanya. Terapi. Ya, sebentar ini menarik. Kita rehat sejenak, jangan kemana-mana. Masih di tempat bercerita BDG ini semakin seru. Saya pengen nanya gini ya, kalau yang LPK berarti itu yang harus lulus SMA. Kemudian ada jurusan-jurusannya seperti kriya, musik, dan desain. Desain grafis. Nah, desain grafis. Kalau yang treatment khusus, itu nggak ada jurusan-jurusannya? Ada. Jadi kita lihat anaknya dia lebih cenderungnya kemana? Ke kriya, ke manual, grafik manual. Jadi kayak menggambar, melukis kayak gitu. Ada yang seni komputer kayak desain grafis itu, ada yang nyanyi. Jadi kalau treatment khusus kita lebih dilihat lebih ke pendekatan lebih personal ke anaknya dari apa. Berarti itu kalau yang LPK sesuai dengan namanya ya, lembaga Lembaga pendidikan. pendidikan. Berarti itu seperti kuliah gitu ya? Seperti tiap kuliah hari. biasa Nah. sudah, jadi tugas akhirnya mereka magang juga. Oh, kayak Davin. Kemarin tugas akhirnya dia fashion show Ya, kan ya, dengan gitu. baju eco print. Hmm. Anaknya Eci. Oh gitu. Kalau yang treatment khusus mah Kalau nggak treatment ada. khusus enggak, paling kita pameran atau apa. Oh, Jadi jadi karya-karya kayak kita dipamerkan. kayak kursus gitu ya? Ya, seperti kursus gitu. Itu seminggu berapa kali? Seminggu ada yang 2 kali, jadi gimana kebutuhannya dan gimana orang tuanya juga. Gimana harga? Ya kan? Soalnya saya udah kesana waktu itu kan mau iniin abang, saya sempat ke tempatnya Pak Dadi. Cuman saya lihat teman di situ yang ngambil musik sekarang yang ini ya intelektual, Iya. terbatas intelektual itu hanya autis. Yang anak Down syndrome-nya nggak ada. Nggak ada, iya. Jadi saya nanti dulu deh, nggak ada teman. Nah, kayaknya jarang di kita yang DS kebanyakan autis kita. Kemarin DS baru 1 sih Yang treatment khusus. yang treatment khusus yang mengajar. Yang LPK belum ada. LPK kayaknya belum ada, nggak tahu tuh kalau sekarang. Itu siapa yang DS-nya namanya? Sri. Oh iya, sekarang udah umurnya udah 40-an. Bukan masih muda kok, 20-an. Oh bukan, Sri Mariati siapa ya? Beda lagi mungkin apa. Oh. Jadi, nah, Tapi kalau- sudah sudah lulus. Jadi dia ngambil, biasanya kan kita 3 tahun, dia ngambil 3 tahun lagi. Jadi sudah 6 tahun di situ. treatment khusus. Treatment khusus. Oh, treatment khusus ini tetap ada durasinya. Ada durasinya 3 tahun. Selesai, nanti kamu ambil lagi boleh 3 tahun Selesai lagi. itu pencapaiannya apa? misalnya? Pencapaiannya semaksimal anak itu bisa mengeksplor diri dengan bantuan orang tua. Jadi harus kerja sama orang tua tuh. Tapi pada saat di kampus ya, di sekolah nggak ditungguin. Nggak boleh di kita. Justru anak itu belajar harus mandiri. Justru anak itu harus belajar mandiri. Habis berkarya harus mencuci alat sendiri, belajar nyapu sendiri. Sekali pertemuan berapa jam? 2 jam, 2 SKS. Gini mah, saya flashback lagi ya. Kan Amoy
pendidikan oke ya, pendidikan oke. Pengalaman bekerja oke gitu. Kenapa memilih ini? Jadi awal kalau ke belakang lagi dulu kerja di Bali, salah satu garment yang sebelum ke Belanda kan? Ya, salah satu garment Bali, sudah jadi activity manager. Oh iya, aku ingat mereknya langsung di sini. Ya, gitu. Activity manager, terus mama sakit stroke, terpaksa harus pulang. Terus ngurus mama, terus sambil pameran-pameran agak sendiri, terus ke Belanda. Oh, kamu ikut yang tong-tong gitu ya? Mungkin kalau yang pembuka yang Jawa Barat, Dinas Koperasi ngirim tuh mungkin saya yang lain, baru kemudian mereka mengikuti gitu. Sama Ibu Barni dulu pas zaman itu. Terus pas habis tong-tong, terus menikah, bikin ini. Terus belajar batik, sudah mama nggak ada. Loh, Sinta mah lahir di sini ya? Nggak ada Belanda ya? Lahir di sini, made in Belanda. Oh, bikinnya di Belanda. Made in Holland, lahir di sini. Bandung. Terus mama nggak ada, kan prioritasnya dulu mama. Jadi segalanya disesuaikanlah, ditekan gitu. Harus yang Pokoknya ngurus mama dulu. Pokoknya ngurus mama dulu, karena mungkin pelajaran buat yang lain juga. Biarpun ada suster, ada apa, tapi pendekatan personal sama anak itu Berbeda. gitu. Jadi tuh biarin karir mah biarin aja. Terus habis mama nggak ada, belajar batik di Jogja, karena emang sebetulnya dulu juga pengennya masuk seni rupa. Dekat Arima. Dulu ya. Katarimana di Paris. Di Paris. Ada hikmahnya juga ya, Ada nggak terima di hikmahnya. seni rupa ya. Kalau nggak ke Esmod. Gitu. Tapi justru di sana itu terbuka banget segala macam. Step per hari itu kita cek cepat. Ritmenya ya. Ritmenya itu cepat. Jadi kita tugas itu untuk tahun depan itu kita tuh harus berpikir lebih dari tahun yang depan. Berarti kalau tahun depan model ini berarti kita harus mundur cepat lagi. Betul. 2 tahun kita harus pikir, 2 tahun harus ini. Jadi kita yang menciptakan Kita model yang gitu ya, gitu. nggak bisa ngikutin. Terus kalau mungkin susahnya kalau di sini itu kan nggak ada schedule fashion week kayak gitu kan, mungkin kurang ini. Kalau di sana itu ada Oh, yang sudah jadwalnya per tahunnya gitu per tahunnya ya. udah baku gitu. Jadi Setahunan satu gitu. bulan tuh yuk gitu ya. Terus jadi kita student itu bisa belajar di backstage. Jadi kita ngelihat proses mereka untuk sebuah produk itu di launching keluar tuh kayak gimana gitu, dari defilenya, dari segala macam preparasinya, terus banyak hal gitu. Resepnya Ya, bisa ningali modal internasional. sekalian. Sekalian karasep garis. Sinta bingung ini mamanya. ya pasti menjadi pengalaman yang luar biasa lah, nggak bisa tergantikan apapun ya, namanya pengalaman mah gitu. Nah, kenapa mengajar? Bukan kenapa mengajar. Kalau mengajar mah biasa ya. Kenapa mengajar anak-anak seperti ini? Sebetulnya dari dulu juga kan waktu SD, masih inget nggak ya kayaknya, ada guru yang anaknya sekolah juga di kita, angkatan namanya Aka itu. Jadi dia cuma kalau nggak salah cuma sampai kelas 2 deh, terus masuk SLB. Nggak tahu. Adalah, jadi dia adik kakak, jadi si kakaknya di situ. Siapa? Adalah anak guru kalau nggak salah. Eta bela. Terus? Nah, Dia teh apa? kalau nggak salah mungkin kalau di sekarang sih mungkin autis atau apa gitu ya. Jadi dia agak lebih berbeda dari teman-teman Tidak yang terdeteksi. lain. Tidak Zaman terdeteksi dulu. ya zaman dulu. Terus edukasi kita juga kan Iya, sebutnya apa yang kayak gitu, mungkin konotasinya yang nggak baik gitu nya. Jadi mungkin zaman dulu kita belum teredukasi gitu. Nah,
nggak tahu, saya tuh selalu tertarik dengan hal-hal yang beda gitu. Jadi lebih tersentuh gitu. Ini kayaknya kalau misalnya apa sih bisa dieksplor itu mungkin makanya jadi ini pasti orang tuh pasti dia memiliki sesuatu gitu. Terus minta pengen sekolah, pengen sekolah yang untuk kebutuhan apa sih, sekolah luar biasa. Entong nih ayah atas nah. Biasa mungkin standar orang tua. Oh, dari atas nang kena gitu. Adek mana? Oh gitu. Kata siapa ini? Kata orang. Biasalah standar orang tua kan pengennya gitu dokter ya, gitu, honorer ya gitu. Nah, standar orang tua kan zaman dulu lihatnya itu bukan kebahagiaan. Dia mereka Kudu ukurannya masih materi ya. bukannya masih materi kan, orang zaman dulu biasalah standar. Terus yang berhubungan dengan seni itu kan mungkin mereka apa ya, tidak bisa dijadikan cari uang gitu lah gitu ya. Kalau pencahariannya kalau orang zaman dulu mah gitu. Padahal mama juga guru gitu kan. Jadi pas udah besar pas kuliah pernah. Kenapa dikasih kuliah desain? Maksa? Karena ada tante di Prancis, jadi boleh. Jeung kabur teh hati. Jam mana? Ayo lah. Ya udah gitu, pas kuliah juga pernah ngajar berenang sama. Jadi dulu tuh si ibu itu kalau nggak salah dia suaminya konsulat di CCF kalau nggak salah. Di situ nggak tahu pokoknya itu. Terus teman pernah ngajar di situ juga, saya juga ikut ngajar berenang. Dulu di BS berenang itu. Padahal nggak lama 2-3 kali gitu keburu ke Prancis. Terus di situ mulai lebih apa ya, terpanggil lah istilahnya gitu. Dapat hidayah lah gitu. Jadi mereka itu apa ya, dikasih ke sesuatu yang mungkin kalau misalnya kita dalam keadaan mereka kita nggak akan bisa. Kan ada papan buat loncat, mereka pegang, lari tuh, nggak jatuh. Coba menurut kita. Jadi sebetulnya mereka kalau misalnya dikasih kesempatan itu bisa menjadi apapun yang mereka. Coba kita pegang aja, megang itu papan. Kita jalan di situ aja belum tentu bisa. Dan mereka bisa lari terus loncat gitu. Itu teh anak apa? Tunanetra. Oh. Tahun berapa ya? Mungkin sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi dulu volunteer. Mungkin cuma sekitar 2-3 kali gitu ngajar di situ. Terus keburu si ibunya, suaminya dipindah tugasnya kalau nggak salah. Terus keburu saya ke Prancis juga. Nah dari situ mulai ke ibu. Terus sudah melahirkan, punya anak, merasa apa ya, dulu takut banget usia tua, tau lah. Ini usia tua. Usia senja. Iya, tapi dia 40 ya? Iya, 39 punya Sinta, melahirkan 39 itu. Ih, salah sorangan kalau yang telatnya. Jodohnya telat. Pilih sih. Terus usia segitu banyak ketakutan karena posisi mama lagi sakit kan dulu. Terus ini kalau misalnya sampai ada apa-apa, saya justru nggak siap gitu kan. Pas alhamdulillah Sinta lahir, terus segede gini sekarang salah satu rasa syukurnya mengajar. Oke. Sebentar, kita potong dulu, nanti kita kembali sebentar lagi. Langsung. Masih dengan Amalia di tempat bercerita BDG. Kamu dulu yang nanya, aku capek. Saya sampai nanya segini aja. Bener loh, sama orang-orang yang maksudnya ya mau mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ya. Karena kan kita yang tiap hari bergelut gitu ya, kadang-kadang ada aja kan emosinya, apanya gitu. Suntuknya ya. Jadi kalau ada orang yang anak batur gitu maksudnya kan? Iya, gitu ngajarkan anak batur, istilahnya
ya speechless aja. Saya sampai untung tengah cai tadi. Justru ya udah kok ada gitu ya ini makhluk kayak Kagum tuh justru sama orang tuanya. Kita cuman pertemuan paling 2 jam gitu. Mereka whole day biasanya ya seumur hidup. Iya, tapi kan Justru gini, hebat Moy, gitu. kalau orang tua mah Nggak ada pilihan, nggak Moy. ada pilihan. Iya. Jadi kadang suka gini ya, aduh lu tuh hebat ya, dan dia ini siapa? Terus pilihan lain apa? Gua nggak ngurus dia gitu kan nggak mungkin. Iya. Jadi bukan masalah hebat tidak hebat, Iya. harus gitu. Kalau Amoy kan punya pilihan, gitu loh maksudnya. Iya. Mungkin apa ya, ada hal yang beda dulu zaman kerja mungkin Prioritas usia kali ya. iya prioritasnya udah Nah. beda gitu. Usia segitu Cari uang teh, cari edun, uang, ya. ya edun usia segitu. Kapabilitas iya sama Kemudian dia iya, gitu kan. gitu. Posisi udah segini apa tapi dengan ya nggak munafik berapa sih gaji dosen gitu kan, tapi justru ada kebahagiaan lain Ya. yang kayaknya kita nggak bisa dihitung sama Ya, uang ya. gitu. Kepuasan Kepuasan sendiri. tersendiri, Betul. apalagi kalau lihat anak itu dia udah usahanya udah lancar, udah gitu dukungan orang tua segala macam, lingkungan yang utama kan orang tua dan lingkungan yang mendukung. Itu tuh wah banget gitu. Apalagi kalau misalnya ibu waktu kemarin kan pernah kita ada kerjasama dengan dinas sosial, terus saya mengajar di situ, pernah ngajar di situ, telepon ibu pengen ketemu kakak, aduh itu tuh kayaknya aduh masih Karena kan mereka itu kan nggak ada bohong-bohongnya kalau gitu ya. iya Tuh mereka tuh istilahnya tulus ya, gitu. tulus gitu. Jadi Jadi apa yang mereka omongin tuh nggak mungkin peres iya, gitu. iya, nggak mungkin. Iya, Nggak mungkin peres gitu kan. Iya. Terus mereka itu kalau ibadah selalu tepat waktu. Jadi mungkin ya dikasih kelebihan sama Tuhan tuh itu. Ya. Mereka tuh lebih apa ya? Lebih soleh lah, lebih soleh dan soleha dari gitu gitu. Mulai pengen tanya dari murid-murid Ama yang pasti sudah banyak lah ya, udah 8 tahun ini ya. Saya sih nggak mau menyebut itu prestasi lah ya, karena prestasi kan buat orang beda-beda ya. Beda. Anak bayi dari Ya. Merakat bisa berjalan juga kan itu prestasi ya. Pencapaian apa yang maksudnya yang buat Ama itu amazed banget gitu, murid gua bisa begini gitu. Ada murid yang dia udah punya perusahaan sendiri, jadi udah punya toko sendiri. Nanti kalau misalnya mau dikasih nomor, dia udah punya toko sendiri. Apa toko apa itu? Namanya Bella. Tentang Jadi hijab kayak gituan. Nanti mereka juga bilang, nanti kalau misalnya mau boleh diundang buat Oh, iya, iya, bercerita iya, keren, gitu di keren, sini gitu. apa dia? Autis. Slow learner kalau Oh, nggak slow salah. learner. Jadi itu orang tuanya betul-betul hebat, jadi betul-betul mendukung anaknya. Jadi udah punya toko sendiri, ini. Jadi betul-betul mendukung gitu. Produknya udah banyak. Jadi sebetulnya banyak sih yang mereka sudah maju gitu. Ada yang dengan karyanya, terus orang tuanya bikin kerudung kayak gitu di print, anaknya menggambar. Oh, jadi hasil gambarnya. Hasil gambarnya itu di print, dibuat kerudung segala macam dijual. Justru lebih kaya mereka daripada kita. Daripada yang ngajar. Daripada yang ngajarnya. Jadi Moy, saya pernah dengar gini dari mamanya Davin. Ada satu anak yang sudah melukis, entah apa lukisannya ya, dan karyanya dibeli oleh, nggak apa-apa lah ya merek, oleh Starbucks untuk dijadikan tumbler. oh itu banyak. Jadi Oh, banyak? nggak cuma satu orang. Oh. Jadi ada beberapa siswa karyanya mereka beli terus dijadikan tumbler yang dijual di Starbucks. Kerennya. Sorry, tapi itu kalau dibeli ya, harganya ini kan fair kan? Nah kalau itu berhubungan sama sekolah, nanti bisa ditanya sama sekolah. Oh, dari Karena sekolah. jadi gitu. mereka datangnya ke sekolah. Oh, gitu. oke. Tapi harusnya fair lah. Pastilah Ya, ya, harusnya harusnya fair. perusahaan Iya, besar gitu kan iya, mereka iya. malah lebih Makanya ya kalau anak-anak kita juga jual, kan kita udah mulai bikin jemputan, bikin karya, entong ditawar loh. Itu ya Yang maksud beli saya itu teh harus menghargai. Iya. Karena buat kita
yang motoriknya misalnya kita nggak ada hambatan apa-apa. Iya. Ngikat segitu gampang. Tapi untuk mereka tuh perlu effort yang Betul. luar biasa. Malah ada muridnya yang sudah lulus, ada yang bilang, ini bukan karya anak itu dok, ibu yang ngerjain. Padahal ada yang bilang, karena saking mungkin saking karya dia bagus gitu kan. Nah Ini gitu. itu tuh dia butuh effort yang Iya. jauh gitu kan. Kebetulan autis dia untuk mengendalikan dirinya dia Iya. bisa ini itu Bisa tuh duduk tenang. bisa duduk dalam tenang. durasi yang lama. Iya, menghasilkan Bapak itu. iya nya dia bisa tenang aja kan Iya. udah pencapaian Pencapaian, gitu. gitu. Oh gitu ya. Keren juga ya. Ke kampus yuk, ke kampus Amoy. Ayo boleh Nge-shoot Amoy lagi Boleh. ngajar. Boleh. Lucu boleh enggak? boleh Boleh bilang kepada dia aja ya. kepada Disa. Openg dan pada dia gampang lah. Terus ini Moy, potong dulu nggak usah katanya. Gini ya, saya kalau ngajarin abang, pasti Rina juga kalau ngajarin Syakil ya ada gitu ya kan berarti ya. Kan kita nggak selamanya sabar ya, kita juga aduh jabakir nah ngercai, jabakir iya gitulah ya. Kan pasti ups and downs-nya Amoy itu ada gitu ya. Dukanya apa? Downs-nya di mana? Kalau kesel tuh kalau misalnya apa ya, kayak kita udah ini, aduh ini kenapa ini kok udah diajarin tapi Bisa-bisa gitu. Nah itu biasanya ini kalau nggak ada murid yang joget, biasa mau apa sih dari motoriknya gitu, set gitu. Aduh kita tuh dandan ngajar tuh pengen dandan gitu ya. Lagi ngelukis nyoret baju. Jadi mohon maaf kita kalau ngajar itu bajunya tidak seperti dosen yang lain. Jadi Pakai kaos biasa atau apa. disikat coret ya. Disikat coret. Sudah prepare untuk itu. Itu jadi pakai baju butut. jadi pakai baju butut. Ada yang pernah udah pakai baju kaos putih gini kan. Cet. Aduh, tapi pas dilihat lo kok hasilnya jadi bagus. Ya udah jadi Dipakai weh. lucu. Jadi ya gitulah gitu. Jadi justru banyak senangnya sih. Cuman kalau pas ini biasanya ada sesuatu poin dari murid itu dimana dia pas emosinya lebih tinggi banget. Nah itu penanganannya gimana kalau yang tato itu? Dulu pernah dia suka gigit-gigit. Ini tuh sampai capek-capek gitu. Terus dipegang gini dia sampai nangis. Iya. Tapi justru Udah besar? udah besar. Tapi justru sesudah itu biasanya mereka lebih turun. Udah sampai kita teriak-teriak gitu. Terus saya bilang di sini orang tua itu ibu. Kalau di rumah orang tuanya ini. Jadi kamu harus nurut sama ibu. Terus dia juga mungkin ada emosi juga. Biarin kalau di kita, biarin dia harus keluar emosinya. Dari situ mereka lebih justru kalau biasanya habis emosi gitu yang mereka gitu yang marah besar gitu, biasanya mereka lebih ini. Sampai akhirnya si anak itu dia terlambat, ibu maaf banyak kempes. Dari kan kalau yang autis biasanya tepat waktu itu. Iya, polanya begitu. Polanya begitu. Dia sampai kita misalnya ngajar jam segini, misalnya 5 menit itu dia belum melihat kita, bisa tangkum gitu. Gitu. Sampai dia telat, dia datang minta maaf. Ibu maaf, banyak kempes jadi kenapa? Aduh gitu tuh kayaknya wah gitu, buat itu tuh kayaknya pencapaian gimana gitu dari anak yang gitu. Biasanya kalau misalnya dia datang udah lihat kita tapi misalnya dia terlambat 1 menit aja, bapak tuh biasanya kan tantrum gitu kan. Pas itu dia datang terlambat minta maaf, ibu maaf, aduh itu tuh sampai dipeluk gitu. Karena dia sendiri dia sudah bisa mengatasi jadi akhirnya bertoleran dengan perubahannya gitu. Tapi itu justru butuh waktunya emang lama. Jadi gini Moy, kan kalau terapis mah belajar ya, terapis misalnya fisioterapis atau
apa sih okupasi. Iya. Itu kan memang mereka sekolahnya itu. Kan Amoy emang enggak ya? Amoy emang kan belajarnya desainnya ya, maksudnya latar belakang pendidikan. Berarti untuk hal-hal itu pendekatan Berat, ya, Iya. itu berarti memang learning by doing banget Iya, gitu. learning by doing. Justru di kita itu kebanyakan bukan lulusan luar biasa, bukan. Profesional aja. Iya, kita Bukan. profesional. Praktisi di Praktisi bidangnya aja. gitu. Jadi justru lebih ke panggilan jiwa kita aja, panggilan hati kita aja. Tapi apakah ilmu-ilmu terapi atau apapun ya, pendekatan untuk anak-anak, apa itu dipelajari juga? Iya, dipelajari, kita kadang suka ada seminar, ada apa. Oh. itu lewat situ ya. Lewat situ, gitu. Ya kan kalau ngajar anak-anak gini bukan sekedar bekal kita dulu kita kuliah Iya. apa. Iya. Ya kan kita harus punya bekal yang lain gitu. Jadi kita sebetulnya lebih ke hati sih. Iya. Dari hati, terus logika, terus nanti nyambung lah pokoknya mah. Terus Edwin pokoknya. Nah, saya masih gimana ya? Kalau kita mengerti ya cara menangani anak Down syndrome, Iya. karena kita punya anak Down syndrome. Iya. Terus suatu hari misalnya orang lain dia guru bahasa Inggris mengajarkan bahasa Inggris ke anak Down syndrome kan belum tentu ngerti. Di Ya, kita juga gitu ada loh. guru bahasa Inggris, Ngajarkan aku mah. ada FPK, jadi lebih karena kan kalau FPK ada standar. Oh ya, mata kuliah Mata kuliah apa aja iya, gitu. Oh iya. Jadi bahasa Inggris diajarkan, bahasa Indonesia diajarkan, agama juga diajarkan. Agama yang lebih ke universal, lebih ke budi pekerti. Kalau LPK itu berapa tahun, Mang? 3 tahun sama. Ini pilihan juga ya untuk orang tua di luar sana yang anaknya sudah lulus SMA dan pengen kuliah. ATC ini kata gue Bisa. mah masih satu-satunya yang Kalau jadi nggak salah ya, pilihan. baru mungkin satu-satunya di Indonesia yang kita ada berjenjang pendidikan. Kan kalau yang lain khusus. Tapi ada yang anak Down syndrome yang kuliah ya? Ada yang kuliah perhotelan itu? Stefan. Bukan. Nana kan Oh kuliah iya, perhotelan kan? iya dia kuliah D1. satu. Tapi maksudnya dia tidak khusus untuk Bukan sekolah khusus. Iya, gitu. iya. Kalau Kalau kan khusus. sekolahnya juga sekolah baru yang masih cari murid, ya. ya. Terus Nana juga kan sangat kooperatif pada saat itu gitu. Jadi mungkin Jadi, lebih sebetulnya ya maksud gue dan dia dari SMK juga kan, SMK-nya SMK. tetap Iya, SMK Perhotelan. perhotelan juga gitu. Jadi Oh. dari SMK dia maksudnya nggak terlalu jauh kan dari SMK perhotelan. pariwisata. Oh, pariwisata. Dia ke Jadi ya mungkin ATC ini bukan satu-satunya yang bisa menjadi tempat anak-anak kita kuliah setelah Ya, cuman SMA. karena mungkin di Tapi ATC ini banyak. khusus Ya, gitu. khusus. Jadi gue ngomong kelainan lagi apa? Kekhususan apapun atau di umur berapapun mereka bisa ya. dan gitu. pilihannya juga banyak ya. Pilihannya Maksudnya, banyak. Istilahnya anaknya dia lebih condong kemana? Iya, ke musik kah? Iya, ke musik, Ke gambar, desain kah? grafis, ada desain Iya, grafis. maksudnya pilihannya juga beragam. beragam gitu. Nah, Mon, biaya Nanti Nggak undang tahu Pak ya. Dadi. ya undang pada ya, aku tahu sebetulnya tapi takut salah. Takut salah. Jadi intinya begini, mungkin ada yang Orang- didapat, ada yang harus di. Iya, orang ya biar maksudnya orang tua juga kan perlu tahu ya untuk mengukur kemampuan gitu. Tapi saya sempat ngobrol dengan Pak Dadi yang di musiknya yang di Jalan Suci dia bisa dicicil kok Bu gitu. Bisa gampang kalau misalnya masalah biaya sih kita Iya, fleksibel gitu. Terus ada yang beasiswa juga ada gitu. Oh. Nah yang DS yang saya pegang juga itu yang beasiswa. Oh iya, si itu ya, Sri. Sri Mariati namanya. Itu sutradaranya udah gini-gini. Katanya potong dulu, sebentar kita kembali lagi di tempat bercerita BDG. Masih dengan Amalia di tempat bercerita BDG, saya Reni dan dengan Rina. Nah, jadi kalau misalnya orang tua kepengen nih, mumpung ini kan lagi mau mulai tahun ajaran baru nih ya, langsung aja apa gimana? Langsung aja infonya
ke Art Therapy Center Widyatama. Nanti Amoy sebut Nanti- juga ya di itunya. Nanti apa- marketingnya apa- dikasih. ada marketingnya di Iya. saya. Terus apa namanya, ya berarti jangan sungkan lah, Jangan sungkan-sungkan. masukin anaknya ya. Apalagi kalau anaknya punya potensi ya. Iya. Kan sayang juga gitu. Kalau udah selesai SMA terus mereka berhenti udah Iya, nggak ngapa-ngapain iya, kan kasihan juga. Tapi sebetulnya ini teh perlu effort orang tua yang lebih ya. Ya gitu. Ya. Karena anak begini kan nggak mungkin disuruh pergi sendiri. Nggak tahu ya kalau anak autis udah ada. Ada yang pergi sendiri, Akbar kan suka pergi sendiri. Si tanya si Fili. Ada yang pakai Gojek, yang paling ini anak tunanetra. Oh mereka mah pakai yang gitu-gitu teh. Pesen sendiri. Aduh sampai Iya. Jadi si handphonenya teh sama saya teh. Maaf ya kan saya emang nggak ngerti. Lihat kenapa handphonenya teh gelap aja hitam. Dalam hati teh, oh iya ya ada tunanetra gitu. Jadi dia pakai suara. Jadi cepet gitu. Tapi kalau tunanetra itu dia mengerti sekali gelombang radio. iya. Dia belok ke kanan ke kiri dia nggak lihat ya. Misalnya kita Nggak putar sama ke itu. kanan misalnya gitu, oh bukan yang itu ke kiri. Padahal kan dia nggak lihat. Jadi dia dengarnya teh benar-benar, oh ini berarti kita muter ke Iya, kanan. berarti pendengarannya. Nah, itu teh Iya, pernah ya saya di tempat VJ, tempat les. Ada yang mau les pakai ini. sesensitif gitu. itu ya. Terus dia tuh masih di pagar. Ini kan di tempat les ya. Terus saya teh bilang sama si Risa di situ, "Ja, itu teh nggak apa-apa, dia jalan sendiri." Dia jawab loh, "Nggak apa-apa Bu, udah biasa." Padahal masih jauh. Gue langsung Berarti ini astaga. iya. Iya, berarti ya iya Tuhan mah pasti kasih lebih lah, nggak mungkin ini kurang ini nggak ditambah gitu ya. Terus Mai kalau misalnya gini, berarti itu si both LPK atau si treatment khusus itu bisa masuk kapan saja atau harus ikut di Ada sesuai iya, tahun ajaran harus ya. sesuai tahun ajaran. Jadi harus masuk di semester ganjil. Iya, Yang treatment khusus juga. sama. Oh, jadi hitungan tahunnya gitu. Oh, berarti ini harus ditayangin dulu kan? Karena ini mumpung masih Iya. bisa daftar kan gitu. Aku tuh udah kesana kemarin, tapi cuman kayaknya si abangnya belum nyaman dengan, kan abang mah anaknya tenang, hidup di lingkungan yang tenang. Pas di sana kan anak autis tuh Iya. gituan euy, gitu. Nah. Jadi bang mau sekolah di sini nggak pulang aja. Ya nanti kita coba lagi. Jadi anak-anak belajar bersosialisasi juga gitu, belajar kan nggak semuanya orang sama gitu kan, yang terutama yang mungkin yang tunarungu atau yang nggak biasa ribut gitu, mereka harus terbiasa dengan, kan suka ada yang pakai alat bantu dengar. Oh iya ya, mereka nggak bisa suara yang nggak bisa suara yang terlalu ini rame, gitu. iya, Mereka harus katanya ini, pusing gitu. katanya di sininya kan. Terus ada anak autis yang asalnya dia nggak bisa ketemu orang lain, nggak bisa ribut. Kalau ribut, nah itu anak yang waktu bilang, "Ibu maaf ya," itu asalnya dia nggak bisa. Kalau satu kelas sama dia tuh cuma saya sama dia aja, Nggak bisa ada orang nggak bisa lain. ada orang lain, nggak bisa suara kelas 11 nggak bisa. Tapi lama-lama sampai dari dengerin sambil musik dengan itu, dengerin yang lain. Iya, dengerin yang lain, Kalau sekolah zaman dulu mah yang kita belum tahu autis itu apa, sebenarnya ada anak itu kan. Karena kata gurunya bikin aja sekolah sendiri lu. Iya, iya. Waktu budak tebal pisan. Iya. Karena saya termasuk anak yang begitu, yang dengar suara sensitif. dulu gitu. Sekarang enggak kan? Sekarang enggak. Tapi yang umur 6 tahun itu masih gitu, apalagi waktu masuk TK kan dia Katanya selalu itu ada ininya, ada kesalahan di sensori integrasi. nggak tahu ya, dia Kalau di kata umur Mbak Ani, 6 tahun tuh aku makan. kalau di TK kan nyanyi Iya. gitu kan, pasti kan kalau mau masuk kan nyanyi dulu apa dulu, Dia lo malah nggak mau ya. dia nggak mau, gini aja terus. Tapi enggak ya. Udah itu Iya. lama-lama ya sekarang denger gini kan Nggak apa-apa. berisik. Moy, apa harapan kamu untuk dunia anak-anak Harapannya sih kita berkebutuhan khusus? lingkungan bisa lebih adaptif dengan mereka. Dan cuman untungnya sekarang tuh banyak, ada beberapa murid sudah bekerja di instansi pemerintah di sini, di Pemda ada. Itu kekhususan apa aja? Ada yang tunarungu, terus ada yang dari magang-magang gitu, ada yang dari kerja di
PR, Persib, ngerjain desain grafisnya. Jadi sangat berterima kasih itu sama instansi saya yang pernah membantu. Minimal mereka memberi kesempatan ya. Iya, minimal mereka memberi kesempatan. Kalau misalnya mereka nggak bisa kerja di situ, paling tidak mereka bisa kerja praktek di situ. Itu tuh perlu banget. Ya sebetulnya ini tempat yang tepat, maksudnya gini, kan kadang-kadang orang tua itu suka beri anak-anak kami kesempatan bekerja, tapi mereka pun tidak mempersiapkan. Iya, Iya, kadang iya, ini ada tempat juga- persiapan yang benar Iya. gitu. Kayak saya beri anak saya kesempatan bekerja, anaknya mager gini, lu mau kerja apa? Ya kan malu-maluin gitu. Nah ini tempat yang tepat Ya. sebetulnya untuk mempersiapkan. Apakah nggak ini? Oh judulnya arts ya. Maksudnya kan bisa ya jenis Perkantoran. ya maksudnya. gitu perkantoran yang sederhana lah, ya. ngurus Administrasi gudang, terus packing. iya menyusun barang sesuai alfabet gitu. Itu keren juga tuh. Kalau gitu kita biasanya dimasukin ke dari kita ngambil seninya gitu. Kayak misalnya pas ada anak yang mau selesai, nanti kalau menentukan harga itu nanti ini tuh begini ditulis biasa. Biarpun kita misalnya anak itu nanti lupa lagi gitu, tapi paling tidak mereka suatu saat itu tuh akan ingat. Oh iya ya kalau mereka jual yang ria gitu kan mereka akan menjual produk. Iya. Berarti harus dibekali juga dengan manajemen ringan. Manajemen ringan gitu. Emang kebanyakan mereka yang pegang itu orang tuanya karena biar bagaimana Iya. orang tua harus pegang kendali di situ. Jadi mereka sebagai kreatornya gitu. Secara office manajernya orang tua. Mereka mah artisnya. Gitu. Terus kalau misalnya alfabet kayak gitu kita bisa pas belajar itu dimasukkan ke seni. Misalnya gambar A, kita A itu apa aja, bentuknya seperti apa. Jadi gitu. Jadi dimasukkan hal-hal yang kayak gitu dimasukkan seperti kalau misalnya pas lebaran nih. Sambil bercerita itu sambil sambil gambar tuh kita sambil namanya treatment khusus. Kalau treatment khusus kan kita lebih bebas gitu ya. Kita nggak terpaku dengan kurikulum. Kalau treatment khusus kita lebih bebas, bisa lebih mengeksplor anak, ilmunya bisa lebih kita cabang-cabangin gitu. Jadi bisa lebih bulat lah kalau misalnya kita. Jadi jangan di frame ya. Jangan di frame ya. ya. Gitu. Tidak, dia mah memang kreatif. Iya, jadi Kalau kita mah udah buntut, aduh gimana lagi ngajarinnya gitu kan kadang-kadang ya. Jadi memang diperlukan orang-orang yang kreatif. Iya. Mm-mm. Terus Terus ya, mungkin ya satu hal apapun yang disampaikan dari hati ya, Iya. pasti akan sampai ke hati juga gitu. itu teh Glenn Fredly yang ngomong. Glenn. Tapi aku mah nggak kebayang deh, maksudnya, iya anak sendiri aja ya kadang kita kesalnya teh suka Kajangan. udah sampai aduh udah kadang-kadang nggak tau udah teringan sih kayak gitu. Anak batur gitu kan luar biasa gitu. Berarti memang diperlukan orang-orang dengan komitmen tinggi. Nah kalau nggak komitmen tinggi mah nggak 8 tahun. Ya. Ya. Ya kepercayaan orang tua juga sih. Kadang kan kita kalau misalnya anak sampai nangis sampai gitu, kadang kita juga takut nanti disalahin sama orang tua. Anakku diapain ini. Nah, sebenarnya itu sih yang kita takutkan gitu. Kalau tapi di lain pihak anak ini emosinya harus keluar gitu. Karena mungkin kan di rumah kalau misalnya anak ribut atau apa, suka gitu kan. Kalau di kita mungkin anak itu justru istilahnya dipancing biar dia keluar gitu apa yang jadi ganjelan gitu. Jadi kelas-kelas apa itu sering kali berisik. Berisik. Oh ya. Ada yang misalnya senang musik, kita sambil gambar itu harus dengerin lagu. Misalnya Naik Delman itu bertahun-tahun lagunya Naik Delman. Tapi ya itu, tapi jadi itu sebagai pintu kita untuk dia mau berkolaborasi dengan kita gitu. Ada yang mungkin dia baru belajar ngaji gitu. Jadi kita oke, boleh kamu selesaiin ini dulu, nanti ibu ajarin ngaji abad alif batasa kayak gitu. Memang dia nggak hafal gitu, tapi amazingnya saya nggak ngerti. Pas udah ini kamu mau surat apa? Surat ini. Terus dia nangis. Itu yang bikin saya nangis gitu. Itu isinya apa?
ini. Kok tahu, dia kan nggak bisa ngaji. Terus kok dia bisa tahu ini tuh artinya, itu isi dalam surat itu tuh apa? Aduh, saya mah nangis. Dia kan nangis. Kenapa kamu ini Bu ini terus? Wah ya, terus bilang sama direkturnya, itu masih sama Bu Ana, Ibu nangis kita. Jadi ada hal yang mungkin kayaknya nggak ada di buku gitu. Ada yang betul-betul, ya itulah yang hal-hal yang di luar nalar gitu. Jadi kok dia bisa ngerti kok ini dari mana gitu kan. Jadi si hati itu bisa lebih mengerti itu, ya itu kita nggak tahu itu dari mana gitu. Kok dia bisa tahu itu isinya apa gitu kan. Ya gitu. Boy, kalau suka sama duka banyakan mana? Banyak sukanya. Nggak mau ngomong banyak dukanya, takut kedengeran padanya. Ya jadi betul-betul ya ini mah salah satu option ya, salah satu pilihan untuk orang tua. Apapun kehususannya bisa berarti kan? Bisa, iya. Bisa ya. Oh. Tapi ada itu mungkin asesmen dulu kan. Asesmen Asesmennya. untuk yang LPK. Semua khusus juga ada. Oh, Oke, untuk penempatannya nanti di mana ya, nanti kita asesmen. kan suka orang tua teh gini ya, anak saya mah jago deh main musiknya, padahal Ya, entah gitu. Banyak yang gitu. Ini bisa. Atau di rumah mah nggak pernah gitu. Di rumah mah baik-baik aja. kan kadang orang tua teh suka mengada-ngada. Bisa ada gambar, padahal itu bisa gitu kan ya. Ya jadi berarti masuk itu yang dilakukan adalah proses assessment dulu. Iya. Nanti kita tentukan. Sama ada dari psikolog. Oh iya. Kita kalau misalnya autis, Semacam psikotes gitu. ya, psikotes. Jadi bukan, jadi ada surat dari psikolog. Jadi si anak itu misalnya kalau autis itu autisnya sampai apa? Ada level-levelnya gitu. Mungkin yang psikolog ngerti. Oh iya, ada ini verbal atau tidak ya, verbal ada gitu ya. apa, Oh, iya. Terus biasanya Kalau nggak verbal bisa nggak? bisa. Siap. Pokoknya kita menerima apa aja. Ya berarti itu asesmen psikolog, lalu kita tentukan, lalu ya nanti sudah bisa mulai kuliah. Bayar dulu deh. Bayar dulu baru bisa mulai kuliah. Jadi untuk liburnya, untuk segala macamnya nggak ikut perkuliahan media tamanya ya? Iya. Enggak, kita ada yang karena kemarin COVID, jadi kita ada penyesuaian. Nah, sekarang lagi sedang menuju buat itu, tapi emang sekarang masih libur sih. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Neng, aku mah suka WA Anda sering aku mah. Kamu mau tanya apa lagi? Enggak sih, saya sudah jelas, sangat jelas. Nanti Syakir kuliah di sana ya, sama Insya Allah Tante ya, Amoy ya. Syakir. Oke. Amoy, terima kasih untuk kedatangannya siang-siang panas-panas ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang tanya di komen, saya bisa kasih kontak marketingnya atau kontak Amoy aja ya. Jadi sekali lagi orang tua yang di sahabat tempat bercerita, kalau ada yang bingung nih anaknya sudah lulus SMA mau kemana, nah ini bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk orang tua untuk kriya, desain, grafis sama musik dan musik gitu, berkuliah dan berijazah pastinya kan, untuk dan LPK. untuk LPK ya dari ini di bawah Widyatama ya Mas ya? Iya, di bawah Yayasan Widyatama. Di bawah Yayasan Widyatama. Dan sekali lagi jangan lupa tetap subscribe YouTube channel kita Tempat Bercerita BDG, follow IG-nya Di tempatbercerita.bdg atau kontak WA di 081320350013. gue masih deg-degan aja kalau dia ngomong nomor handphone. Nggak salah apa. Oke, kita tayang 1 minggu 1 kali ya. Sampai jumpa.